Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mempresentasikan sebuah final project dasar pemrograman. Temanya itu pembelian barang di toko online. Disusun oleh, ya bisa dibaca lah. Nah, ini ala dari Universitas Informatika. Oke, jadi sebelum kita masuk, toko online itu kalau misalnya kalian tahu tuh seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya seperti itu ya. Dan kita akan mencoba mengembangkan ke dalam bentuk program yang sederhana seperti itu. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendahuluan, latar belakang masalah, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat sejak 20 tahun terakhir. Perpaduan hardware dan software saling melengkapi dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat luas. Maka dari itu kami mencoba membuat sebuah proyek aplikasi pemrograman toko belanja online yang akan dibahas dalam makalah ini. Sistem berbasis online bertujuan untuk memudahkan berbagai pihak untuk mencapai keuntungan. Maksud dan tujuan, kami merealisasikan rancangan pemrograman khususnya dari materi pertumbuhan 1-6. Dengan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang bahasa pemrograman Python dan penerapannya dalam sebuah program. Ruang lingkup, adapun ruang lingkup diantaranya user dapat melakukan banyak pengalaman dalam menjalankan sebuah program. Rumusan masalah: A. Apa itu Python? B. Bagaimana sejarah, struktur, dan fungsi-fungsi dalam Python? C. Seperti apa rancangan tampilan program untuk toko belanja online? D. Bagaimana logika jalannya program yang telah dibuat? E. Bagaimana tampilan program mulai dari input, proses, dan output yang telah dibuat? Konsep dasar ada dua, yaitu 1. Sejarah Python, 2. Struktur dan fungsi pemrograman dalam Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde dan Informatika atau CWI di Belanda pada tahun 1990-an. Variabel merupakan sebuah nama yang mempunyai nilai. Python mempunyai 28 kata kunci. N asset break class continue else def del elif for except finally import from global if not in is lambda raise or pass print return 3 while. Tanda kutip pada Python: kata sama dengan kata, kalimat sama dengan merupakan sebuah kalimat, paragraf sama dengan paragraf terdiri dari beberapa baris. Operator Python: operator aritmatika, perbandingan, penugasan, logika, bitwise, identitas, keanggotaan. Percabangan ada 3 jenis: 1 if, 2 if else, 3 if elif else. Perulangan: 1 menggunakan for, 2 menggunakan while. Bilangan atau number, bilangan tipe data Python diwakili oleh int, float, dan kompleks. Karakter escape, berapa contoh diantaranya? Garis miring n sama dengan memberikan baris baru, garis miring t sama dengan memberikan tabulator. Metode format, print, silakan ketik di sini format daftar. List, mylist 1 sama dengan list kosong, mylist 2 sama dengan 123, list berisi integer, mylist 3 sama dengan 1 abcd, list berisi tipe campuran. Fungsi def salam waktu, print halo selamat waktu, salam siang, output tersebut akan menunjukkan kalimat halo selamat siang. Penanganan eksepsi, berapa jenis kesalahan error yang ada di Python? Indeks error, muncul saat indeks dari sequence berada di luar range. Value error, muncul saat fungsi menerima argumen yang tipe datanya salah. Seperti apa rancangan tampilan program untuk toko belanja online? Tampilan awal program seperti yang ada di layar. Tampilan menu utama seperti yang ada di layar. Tampilan submenu jenis produk seperti yang ada di layar. Daftar menu pembelian seperti yang ada di layar. Tampilan setelah melakukan transaksi seperti yang ada di layar. Bagaimanakah logika jalannya program yang telah dibuat? 1. User diberikan tampilan awal program ketika pertama kali program dijalankan. 2. Pada tampilan awal program, user dapat diminta untuk menginputkan username dan password untuk akses masuk ke program selanjutnya. 3. Jika username atau password tidak terdaftar dalam program, maka user tidak akan bisa menjalankan program lebih lanjut.
User akan diminta kembali untuk mengisikan username yang telah benar atau terdaftar jika ingin masuk ke program lebih lanjut. 4. Sebagai alternatif, apabila user belum memiliki username, user dapat mendaftarkan terlebih dahulu. Dengan syarat username yang akan didaftarkan belum terdaftar sebelumnya. User dapat membatalkan akses login secara langsung dengan mengetik batal untuk mengakhiri program. Ketik kembali untuk mengembalikan ke tampilan username yang tampilan terakhirnya merupakan tampilan password. 5. User diminta menginputkan menu pilihan pada pilih promo yang diinginkan sesuai transaksi yang ingin dilakukan. 6. Jika user menginputkan angka 1, maka dari angka tersebut akan diarahkan ke program selanjutnya. Terdapat 3 pilihan yang dimana user juga dapat kembali ke menu utama di saat telah memasuki program selanjutnya. 7. Pada pilih promo 1 dan 2, user dapat membeli barang sebanyak berapapun pada menu angka 1. Sedangkan pada menu angka 2, user hanya bisa membeli produk tersebut sebanyak 1 kali. 8. Setelah memilih suatu produk di menu angka 1, user akan ditanyakan kembali berapa banyak barang yang akan dibeli dan diberikan pertanyaan berikut untuk dimintakan sebuah konfirmasi. Apakah user menginginkan melakukan transaksi berikutnya atau tidak? 9. Setelah melakukan konfirmasi dari suatu pembeli, user akan diberikan sebuah daftar list harga sementara beserta info lainnya yang berupa nama barang, kuantitas, harga satuan, dan harga total. 10. Daftar list harga sementara merupakan daftar pembelian yang barusan telah dilakukan karena user akan diberikan pertanyaan kembali apakah user ingin membatalkan pesanan atau tidak. 11. Ketika user akan membatalkan barang yang sudah tertera di list, user diberikan kesempatan juga untuk membatalkan berapapun sesuai keinginan user. 12. Jika user membatalkan semua barang yang telah dipesan, maka program akan berakhir tanpa melewati transaksi. Sedangkan jika user hanya membatalkan produk tertentu ataupun tidak melakukan pembatalan sama sekali, kemudian user akan diarahkan ke sebuah daftar pembelian tetap beserta harganya. 13. Dikarenakan toko online tersebut sedang mengadakan promo dengan harga spesial, maka toko akan memberikan diskon 10% di saat pembeli telah menyentuh lebih dari atau sama dengan 3 juta. Sedangkan 15% akan diberikan ketika telah mencapai pembelian barang di atas 6 juta. 14. Transaksi tidak akan selesai selama user tidak memberikan uang yang cukup. Transaksi pun akan berakhir di saat proses transaksi telah berhasil dengan diberikannya uang kembalian apabila uang yang sebelumnya kita kasih itu melebihi dari harga barang keseluruhan. Debugging adalah sebuah metode yang dilakukan oleh para program dan pengembang perangkat lunak untuk mencari dan mengurangi bug atau kerusakan di dalam sebuah program komputer atau perangkat keras sehingga perangkat tersebut bekerja sesuai dengan harapan. Ya, baik, saya lanjutkan saja. Bagaimana tampilan program mulai dari input, proses, dan output yang telah dibuat. Pada saat mulai running, dibutuhkan akses pertama untuk masuk ke sebuah pintu halaman login, yang dimana dibutuhkan username dan password. Pengguna dapat membuat ID baru apabila belum terdaftar, seperti halnya apabila ingin login di website. Lanjut. Pada baris ketiga, terdapat upper yang berfungsi membuat semua huruf di kolom print tersebut menjadi besar. Nah, pada baris keempat, perintah kebalikan dari perintah ketiga. Kalau perintah ketiga kan huruf menjadi besar, kalau perintah yang baris keempat perintahnya jadi kecil, jadi huruf kecil. Seperti itu. Kita lanjut. Pada baris kelima hingga 7 terdapat 3 variabel yang merupakan sebuah garis panjang dan ketiga garis tersebut diinput ke masing-masing variabel untuk mempersingkat sebuah output di sebuah coding program jika dibutuhkannya sebuah garis yang sesuai diinginkan. Lanjut. Pada baris ke-8 terdapat sebuah dua list sebagai data yang akan atau telah disimpan sebagai input yang diakses oleh user.
Jumlah anggota list akan terus bertambah selama user tetap meregistrasikan username yang baru beserta passwordnya. Kita lanjut. Pada baris ke-9 merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk sebuah pengulangan setelah dari berhasilnya sebuah registrasi yang telah diinputkan oleh user. Baris ke-11 digunakan sebuah tanda kurung gelombang untuk menggantikan sebuah kata dan ditempatkan setelah kalimat akhir dengan menggunakan format. Lanjut, pada baris ke-12 merupakan variabel yang fungsinya sama dengan baris ke-9 namun dengan penempatan yang berbeda sesuai kebutuhan agar metode pengulangan tersebut dapat berputar sesuai porosnya. Ketika user menginput karakter regis, maka akan diarahkan ke sebuah kolom pendaftaran. Setelah menginput username dan password yang diinginkan, maka ID user pun otomatis akan terdaftar dan diarahkan kembali ke akses login. Jadi kalau udah bikin akun, maka akan masukin akun lagi ke halaman pertama. Kita lanjut. Pada baris 60 merupakan sebuah perintah spesifik di mana user tidak dapat mendaftarkan username maupun password apabila karakter tersebut kosong. Dia harus masukin username dan password. Begitupun juga dengan kolom password. Metode while sebagai bentuk pengulangan dipasangkan secara terpisah antara kolom username dan kolom password. Dan ada juga yang menggunakan satu while gabungan dengan tujuan yang berbeda. Pada baris 94 variabel ulangi sama dengan 0 dipasangkan dengan variabel pada baris ke-80 dan variabel ulangi 1 garis bawah 1 sama dengan 1 disandingkan dengan variabel pada baris ke-9. Nilai 0 dan 1 merupakan sebuah tanda apakah metode while tersebut masih terjadi pengulangan atau tidak diperlukannya lagi. Lanjut. Namun saat menginput username yang terdaftar sebelumnya, maka akan muncul sebuah perintah penolakan agar memberikan karakter yang belum terdaftar sebelumnya. Kita lanjut. Pada baris ke-63 dilakukan pengecekan terhadap semua anggota list. Apakah username yang baru saja diinputkan nama yang sama dengan username lainnya yang sudah berada di anggota list. Pada baris ke-70 terdapat kata continue yang berperan untuk melewati codingan yang berada di baris berikutnya. Di sini kami mengarahkan kode hingga menuju ke metode while yang berada di baris atas sebelumnya supaya user dapat menginput kembali username yang sesuai. Kita lanjut. Pada kondisi ini, kata batal diprogramkan untuk melewati semua coding program yang sudah dibentuk sehingga perintah tersebut dapat langsung menuju ke perintah akhir. Penggunaan OR digunakan apabila dalam dua kondisi yang berbeda dan walaupun salah satunya. Setelah user telah menginput username dan password dengan benar, maka akan dilanjutkan ke pilihan menu berikutnya. Pola kata seperti kode tidak valid ini hampir sama dengan pada saat mengakses login dan password. Namun terjadi kesalahan karena kan salah memasukkan nilai input. Ini kan ada 3 input ya, 1, 2, dan 3. 1 mesin cuci, 2 harga spesial, 3 harga berakhir. 3 transaksi berakhir. Ini menginputkan nomor 4, maka tidak ada dalam pilihan tersebut. Jadi kode tidak valid. Kita lanjut. User akan memasuki tahap akses berikutnya. Ketika memasukkan nomor input yang sesuai, user juga dapat memilih menu dengan menginput 3 nomor di running program. Seperti yang tadi ya. Lanjut. Penggunaan variabel pada baris 101, 112 dengan 125 harus ditentukan dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi perputaran yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi programnya putar terus, nggak akan berhenti. Kita lanjut. Pada kasus ini kami memberikan pilihan kepada user apabila setelah melakukan akses login kemudian user menginginkan untuk logout.
Untuk program kode biasanya dikatakan serupa dengan pada saat user mengetik kata batal di akses login seperti yang tadi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, saya serahkan kepada Hafizul. Ya, terima kasih. Ya, oke, kita lanjut ke slide 36. Beberapa pertanyaan akan diberikan ke user di saat proses pemilihan pembelian, di mana user dapat menentukan sendiri seberapa banyak barang yang akan dibeli. Setelah itu, konfirmasi lanjutan akan muncul apabila user menginginkan transaksi lainnya berdasarkan produk yang tersedia dan akan menampilkan menu yang serupa apabila user menginputkan kembali kata ya. Jadi di sini dari atas sudah ada pilihan produknya, lalu kita memilih angka 1 yaitu Was Eko. Terus misalnya kita akan membeli jumlahnya sebanyak 3. Nah, dari situ akan dimasukkan ke dalam list barang. Nah, menu akan kembali ke menu utama bila kita mengetik ya. Oke, nah di sini pemrogramannya. Pada baris ke-174, variabel count akan terus menghitung dan bertambah 1 selama perputaran metode while masih berlangsung. Berdasarkan dari 3 pencabangan pilihan, pada baris ke-177, setiap kata yang kita masukkan di input akan menghasilkan nilai variabel yang baru dan menentukan apakah akan berlanjut ke pengulangan while di atas atau tidak. Nah, jadi dari sesuai gambar sebelumnya, ini bagian pemrogramannya. Kalau misalnya kita mau ngelanjut, di sini kita masang variabel baru dengan angka 1. Nah, angka 1 ini kemudian akan mengarah ke sebuah while. While-nya itu akan terus berputar tergantung dari variabel yang telah terpasang. Jadi di sini tuh ada 2 variabel yang akan menentukan di mana 2 variabel itu terdapat 2 while kalau kita lihat di baris sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada pembelian menu kedua, user hanya dapat sekali membeli produk tersebut. Setelah melakukan pembelian, kemudian kembali ke menu utama, lalu memilih menu yang sama. Maka akan terjadi penolakan sehingga diarahkan kembali ke menu utama untuk memilih produk yang lainnya. Nah, misalnya di sini pada harga kita memilih menu awalnya harga spesial. Di sini harga spesialnya ini ada penawaran dari laptop. Di kasus pertama kita membeli dan sudah dimasukkan ke dalam buying list belanja. Di saat itu kita kembali ke menu utama dan ingin membeli barang ini sebanyak 2 kali dan itu tidak akan bisa. Nah, karena alasannya ada di sini. Pada baris 145, semua variabel yang telah mempunyai nilai akan dimasukkan ke dalam sebuah list untuk kemudian digunakan kembali pada daftar pembelian sementara. Oh, berarti tadi belum dijelasin ya. Pokoknya di sini tuh intinya kalau kita untuk harga spesial hanya bisa melakukan 1 kali transaksi, nggak bisa melakukan 2 kali. Intinya seperti itu. Dan di slide berikutnya yaitu, nah jadi setelah kita membeli, semua list barang itu akan kita tambahkan dengan menggunakan metode append. Di sini kita punya 4 list, dari list barang, list jumlah, list biaya, list total, itu ditambahkan. Nah, list append ini angka 1. Angka 1 di sini karena tadi kita membeli laptop di harga spesial. Jadi cukup nambah angka 1 di sini. Untuk karena kuantitasnya itu kita hanya bisa membeli 1. Nah, di total ini hitungannya seperti ini. Jadi list jumlah jumlah dikali biaya. Jumlahnya tadi 1, biayanya harganya tadi 399. Dikaliin jadi hasilnya harga sekian.
Nah, min 1 ini menentukan di bagian source 50 ini, min 1 itu, jadi kalau list itu kan bermulai dari angka 0 ya. Jadi kita kurangin min 1, seperti itu. Lanjut di slide berikutnya. Nilai variabel limit telah dipasang, yaitu 1. Di saat user membeli produk tersebut untuk pertama kalinya, maka program akan membaca kode pada baris ke-138. Dan kemudian program akan menuju secara otomatis ke baris 165 untuk menambahkan nilai dari variabel limit tersebut. Sehingga program tidak akan bisa mengakses baris ke-130 untuk kedua kalinya dan dialihkan ke baris 160. Nah, jadi di sini tuh untuk pembelian laptop tadi, di sini kita tambahin limitnya. Jadi setiap limit ini tuh variabel baru yang kita tambah. Kalau kita udah misalnya beli laptop ini, limit itu akan bertambah jadi plus 1. Dan di saat kita ingin membeli lagi, fungsi dari limit akan masuk ke perintah yang elif ini. Jadi perintahnya adalah, outputnya adalah, maaf, barang ini hanya bisa dibeli sekali tiap transaksi. Seperti itu. Lalu pada baris 164 terdapat continue yang berperan untuk melewati perintah lainnya yang berada di bawah. Sekalipun perintah di bawahnya juga tidak akan bisa diakses apabila limit tersebut bernilai selain 1. Tujuan dari continue yaitu untuk mempersingkat waktu baca suatu program, sehingga akan mengurangi jumlah memori dari suatu program. Walaupun pada kasus ini bisa dikatakan tidak ada perbedaannya sama sekali dikarenakan jadi gini, continue itu pada intinya akan melewati program di bawahnya. Jadi kalau misalnya elif ini sudah elif ini sudah di baris 161, perintahnya sudah mentok di bawah, dia tidak akan membaca program yang ada di bawahnya, karena kalau terus membaca itu akan memakan memori. Secara sederhananya seperti itu. Cuman karena program ini masih sederhana, jadi bisa dikatakan belum ada memori yang bertambah secara signifikan. Cuman dalam pemrograman ini kalau kita menggunakan continue supaya jadi gini, misalnya kalau maaf, barang ini hanya bisa dibeli sekali setiap transaksi, ya sudah, program tersebut tidak perlu membaca di bawahnya, karena di program di bawahnya itu adalah fungsi append, list append barang yang barang yang akan ditambahkan ke dalam list. Nah, cuman dengan menggunakan continue ini, dia tidak perlu lagi ke sana, karena kalau ke sana program itu akan dibilang error bukan, cuman hasilnya itu tidak akan sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini tuh transaksi dapat dibatalkan secara tiba-tiba meskipun telah melakukan banyak pembelian, karena dengan menggunakan metode break. Pada baris ke-167 tidak hanya melewati suatu kode di bawahnya, melainkan keseluruhan dari keseluruhan kode yang misalnya berada di dalam satu looping besar. Nah, jadi misalnya di sini kan ada menunya nih tadi ya. Di sini mesin cuci, harga spesial, sama transaksi berakhir. Nah, ketika kita ingin menginput nomor 3 di sini di 3, maka program-program di bawahnya kayak penawaran harga mesin cuci, harga spesial dari laptop itu bakal diabaikan. Jadi kita langsung ke program, dia membaca ke program paling bawah. Jadi dalam satu perputaran while itu, di sini kan kita menggunakan while perputaran yang isinya itu ada banyak sekali kan, dari print yang di sini, print, pilihan, if, elif, dan program di bawahnya. Nah, ketika kita menggunakan break, while itu tidak akan tidak akan kita lewatin. Jadi gimana ya jelasinnya? Kita tidak akan melanjutkan program itu di bawahnya atau melakukan perputaran di while, langsung ke program berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau program perintah di bawahnya sudah selesai, ya udah selesai.
Jadi hasilnya adalah terima kasih, sampai jumpa kembali. Karena di bawah program paling bawah saya memasang output seperti ini di printnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini setelah selesai dalam memilih produk yang telah diinginkan, maka program akan menampilkan daftar pembelian sementara untuk mendata barang apa saja yang telah dimasukkan ke dalam list pembelian. Harga total merupakan harga suatu produk dikalikan dengan kuantitas yang dibeli. Pada kasus ini, kami tidak menunjukkan harga keseluruhan dari semua barang dikarenakan barang tersebut masih bersifat sementara dan akan dilanjutkan untuk melakukan instruksi berikutnya. Jadi, misalnya nih, kita udah membeli semua barang-barang yang kita inginkan dari 2 promo di atas. Yang contohnya di sini, terima kasih pesanan ketiga. Jadi, permisalan kita udah membeli 3 barang. Si program bertanya lagi, adakah barang yang masih ingin dibeli? Kita menjawab tidak. Nah, setelah tidak, maka program akan mendata dan menampilkan output tabel di bawah ini dari nomor, nama barang, kuantitas, harga satuan, dan harga total. Nah, cuma dikatakan pembelian sementara karena nanti ada fasilitas, ada pertanyaan berikutnya yang akhirnya daftar pembelian tersebut menjadi daftar pembelian tetap. Ada di slide berikutnya. Nah, ini codingnya dulu dari daftar pembelian sementara. Jadi sebuah tabel daftar pembelian sementara dibuat dalam bentuk for looping yang hanya terdapat satu baris. Akan tetapi tetap dapat menampilkan keseluruhan data yang telah diinputkan sebelumnya, tergantung jumlah anggota listnya. Pada baris 195, di sini 195 ini dari for jumlah anggota list dapat dihitung menggunakan len. Jadi untuk mendata tadi kita nggak perlu membuat tabel satu persatu karena itu tidak akan efektif, karena tabel data itu harus dihitung menggunakan mesin kalkulator ya. Jadi barang yang udah kita inputkan akan didata secara otomatis. Nah, cara kami dalam pengambilan data yang berada di list lainnya yaitu menggunakan list number i, yang dimana variabel i diambil dari for looping dari total anggota list jumlah. Sehingga untuk list lainnya dapat diterapkan juga dengan demikian. Peranan t \n dan lain bertujuan untuk merapikan data agar lebih tertata dengan baik. Jadi di gambar sebelumnya, gambarnya seperti ini, ada garis, ada 2 jenis garis. Ada di sini tabulator yang bisa kita lihat sama new lainnya ya dengan menggunakan \n. Nah, di sini kode sederhananya dengan cara ini. Jadi list number append di sini. List number append i itu kita kan kalau rumus for itu for i-nya berarti dari 0 kan. In range. Jadi dari 0 sampai len dari list jumlah. Jadi misalnya gini. Kita udah beli barang berapa? Misalnya barang udah 3. Jadi len dari total list di dalam jumlah itu ada 3. Berarti dia akan berputar sebanyak 3 kali dari 0, 1, 2. Dan di sini kenapa list number append i plus 1? Supaya nanti nomor yang keluar mulai dari angka 1. Nah, berikutnya dengan list number dan lain sebagainya. Tidak jauh beda. Nah, di sini baru pada daftar pembelian sementara sudah ada 3 jenis barang yang akan dibeli beserta informasi detailnya. Pada kasus sebuah permisalan, user menginginkan sebuah pembatalan pada barang yang telah dimasukkan ke dalam list. Atau bisa juga disebut barang yang telah dimasukkan ke dalam keranjang sebagai bentuk waiting list. Setelah melakukan pembatalan pemesanan, maka tabel daftar pembelian sementara tidak akan berlaku lagi. Jadi misalnya kita udah beli 3 barang. Nah, yang saya katakan sebelumnya adalah kita akan dikasih pertanyaan oleh sebuah program. Adakah barang yang ingin dibatalkan? Kita menjawab iya. Nah, lalu dia akan menanya pesanan nomor berapa yang akan dibatalkan. Misalnya kita ingin membatalkan nomor 2, berarti yang laptop. Terus dia menanya lagi, ada lagi? Ya, kita masih jawab iya. Nah, kita bisa pengen nomor 1, berarti was eco itu ya.
kita pengen batalin. Nah, dia masih ada nanya lagi, masih ada lagi yang pengen dibatalin dan kita jawab tidak. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan muncul daftar pembelian tetap akan muncul ketika sudah tidak ada lagi barang yang ingin dibatalkan pemesanannya dan tersisa satu jenis barang. Harga keseluruhan akan muncul yang apabila harga pembelian melebihi dari 3 juta akan mendapatkan diskon 10%. Dan apabila melebihi dari 6 juta rupiah maka akan mendapatkan diskon 15% berdasarkan promo yang telah ditampilkan di halaman atas oleh toko yang bersangkutan. Nah, jadi setelah kita membatalkan baru ada daftar pembelian tetap dan ada harganya karena kita telah mengkonfirmasi ulang untuk membeli barang itu saja dan ditotalin mesin cuci Wasmax harganya 1.500.000 dan kita dalam satu pesanan itu kuantitasnya ada 3. Jadi 1.500.000 kali 3 sama dengan 4.500.000. Nah, yang dikatakan kalau lebih dari 3 juta akan mendapatkan diskon 10%. Jadi 4.500.000 akan dikurangi 10% menjadi 4 juta berapa nih? Ya sekian segitulah akan dikurangi 10%. Dan dia akan bertanya lagi uang yang akan Anda berikan. Nah, di sini codingannya pada baris 228 kami memberikan sebuah def function yang bertujuan untuk mempersingkat kode pemrograman dalam metode perjabangan. Jadi tadi kan ada diskon, pemberian diskon 10% dan 15%. Codingannya menggunakan def function seperti ini. Jadi di sini di bawahnya jika sumnya itu lebih dari 3 juta dan diantara dan kurang dari 6 juta maka akan mendapat di sini diskon kurung 10. Nah, kalau lebih dari 6 juta sini 15. Nah, jadi tujuannya dengan def function ini kita tidak perlu menulis ulang 2 kali. Misalnya di dalam if ini kalau harganya segini kita harus nulis ulang seperti ini. Terus di sum 15% kita harus nulis ulang. Itu akan merepotkan. Jadi ini akan mengefisiensikan dari codingan tersebut. Dan di dalamnya sini sudah lengkap dari hitung-hitungannya, persenannya, terus uang yang akan kita berikan. Nanti di sini kalau kita kasih, nanti akan dikasih kembaliannya. Kalau misalnya uang kita di sini tidak cukup, nanti akan muncul print uang tidak mencukupi dan akan diulang kembali dengan menggunakan metode while. Karena di sini kita menambah variabel ulang sama dengan 1. Jadi selama uangnya masih kurang dari jumlah belanjaan, maka pertanyaan itu akan terus bertambah. Itu akan terus ada sampai kita memberikan uang yang cukup. Seperti itu. Nah, di sini pada baris 248 merupakan pemanggil dari sebuah def function yang telah diisikan beberapa perintah, sehingga kita cukup mengisi argumennya saja agar argumen tersebut dapat digunakan dalam sebuah perhitungan kalkulasi maupun instruksi. Nah, jadi bagian 248 ini tuh ya yang tadi kayaknya sama deh ini. Oh iya sama. Lupa. Bentar. Oh iya sama deh. Beda. Oh ini 248. Oh yang tadi yang udah dijelasin. Ini kata-katanya beda aja. Oke, lanjut lagi di sini ada baris 250. Nah, di sini 250 juga merupakan pemanggilan dari sebuah def function karena definisi tersebut akan dipanggil sebanyak yang kita mau. Jadi intinya kita bisa masang diskon. Misalnya kita bisa nentuin harga. Ini kita cuman kasih perintah diskonnya cuman 2 doang ya di sini. Sama terakhir diskon 0. Nah, diskon 0 ini tuh kalau misalnya kurang dari 3 juta. Nah, hitungannya di sini parameternya 0 nih. Jadi di baris 231 if percent jadi kalau 0 pada intinya tidak akan jadi biaya itu tidak akan dikurangin 10%. Seperti itu. Oke, di sini
pada baris 242 yang ditampilkan pada gambar sebelumnya, baris 242 tadi tuh yang ini uang tidak mencukupi. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Yang ditampilkan pada gambar sebelumnya, pernyataan tersebut muncul jika nominal uang yang kita berikan tidak mencukupi dari harga yang tertera dan terjadi pengulangan sampai nominal uang yang kita berikan telah sama atau lebih dari harga yang tertera seperti running kode kelas. Nah, maksudnya itu ini. Jadi kalau kita masukin di sini kan harganya 4 juta. 4 juta berapa nih? 4 juta 50.000 berarti ya. Nah, kita masukin cuma 2.500.000. Nah, akan diberikan pertanyaan yang sama sampai uangnya minimal sama atau lebih dari barang belanja yang kita beli. Nah, di sini kembaliannya 0 karena kita memberi uang pas, dan output di bawahnya itu terima kasih, sampai jumpa kembali. Nah, lanjut di sini pada baris 283 sebuah perintah kode memeriksa kembali apakah setelah pembatalan suatu barang akan mengakibatkan kekosongan dari sebuah list belanjaan. Perintah break diberikan untuk melewati perintah del function untuk menghindari terjadinya error pada sebuah program. Nah, pada baris 287 menjelaskan bahwa setiap anggota pertama list merupakan anggota ke-0. Sedangkan pada running sebuah program, sebuah tabel bermula dari angka 1. Maka dari itu kami menyisipkan angka -1 di setiap del pada sebuah list. Jadi intinya del itu untuk menghapus list barangnya ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Del list number, jadi setiap list number, jumlah total barang itu kita hapus dengan menggunakan fungsi del. Dan di sini -1 seperti yang sudah dijelaskan di kata-kata. Nah, di sini tuh di baris 283 tuh ada if list number sama dengan 0. Jadi kalau kita terus menghapus, kita ingin dari 3 barang yang udah kita pesan terus kita ingin batalin, setelah barang itu udah kosong, langsung akan menghasilkan print daftar pembelian kosong dan di break. Jadi tidak perlu membaca perintah del ini lagi, karena kalau list udah kosong masih dilakukan del list, maka akan terjadi error seperti itu. Jadi setelah kosong di bawahnya kita menambahkan perintah terima kasih sampai jumpa kembali. Sampai di gambar kiri nih ya, daftar pembelian telah kosong, kita ingin batalkan semua, dia langsung ke akhir program seperti itu. Dan ini tuh tampilan kode program secara keseluruhan. Jadi di sini tuh kita ulang lagi dari awal. Jadi di sini tuh udah ada selamat datang toko online shop, di sini ada tabulator, ada perintah uppernya untuk membesarkan huruf, di sini ada line, garis, biar kita memanggil garis itu lebih gampang, nggak perlu kita gambar garis lagi untuk menghindari risiko error lah seenggaknya, biar lebih simple aja. Nah, di sini list username sama password itu, jadi udah ada username sama password yang udah terdaftar. Kita mau registrasi lagi seperti slide sebelumnya dijelaskan, bisa. Nanti akan username dan password itu setelah diregistrasi akan bertambah di kedua list ini. Intinya seperti itu. Dan ini perintah-perintahnya tadi di sini menggunakan format kurung seperti ini. Nah, di sini tuh masih ada if, for, perintah-perintahnya dari login sama registrasinya. Ini cuman ya masih menggunakan rumus if else. Kita terus ke bawah. Ini yang registrasi, yang tadi tuh maksimal 15 karakter, lebih dari 15 karakter nggak bakal bisa diakses. Begitupun juga password. Nah, ini tuh kalau kita ingin membatalkan login atau password, maka program akan selesai atau berakhir. Intinya seperti itu. Nah, ini ada menu listnya tadi, menu dari list. Ini lanjutannya seperti itu. Oke. Di sini ada menu juga
harga spesial. Lalu apa lagi ya? Sebenarnya konsep rumusan itu sama, ada if, else, nggak jauh-jauh dari situ, sesuai materinya itu sesuai di pertemuan yang pernah kita pelajarin dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Cuman ini emang sifatnya agak kompleks, jadi banyak perputarannya aja. Sisanya sih cenderung masih familiar dengan apa yang udah kita pelajarin sebelumnya. Ini fungsi del tadi, ini daftar pembelian tetap. Jadi dipisah daftar pembelian tetap sama daftar pembelian sementara, dipisah tabelnya. Lalu di sini keseluruhan belanja seperti itu. Oke, akhir kata terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Walaupun kita bertiga tidak terbiasa untuk mempresentasikan lewat record seperti ini, mohon maaf kalau ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.